Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Angkat suaramu dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama lebih keras katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, come on. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan angkat suaramu. Sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Begitu hebat Tuhan kita. Dia Bapa begitu sangat mengasihi kita, saudara. Kasihnya tidak terbatas, tidak terukur, yang sudah rela untuk menyerahkan anaknya bagi kita sebagai Sang Juru Selamat kita. Kita angkat satu pujian lagi, saudara. Kasih Bapa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari hati kita yang terdalam. Kami serahkan kepada Ya. Kasih Bapa. Kita angkat satu pujian lagi, saudara ya. Mentari yang bersinar seperti pintu kasih Bapa, seperti gelombang samudra dan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang mau demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti.
atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama angkat pujian-Mu, katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan dimanapun kita berada. Boleh kasih aplaus. Bisa lewat secara virtual di chat, kasih aplaus. Oke, haleluya.
Thank you, Jesus. Kasih-Nya sungguh dahsyat buat kita, saudara. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari 2 Korintus 4, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam, dengan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Saya ulangi, 2 Korintus 4, ayatnya yang kelima sampai yang keenam, dengan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Pembacaan Alkitab ini akan diwakilkan oleh teman-teman kita yang sudah join di Zoom. Ayat kelima dibacakan oleh Pak Adit, dan ayat yang keenam akan dibacakan oleh Winda Pandiangan. Kami persilahkan di-unmute. Dua Korintus 4, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Masih di mute Kak Maida. Masih mute Kak Maida. Terima kasih atas pembacaan firman yang disampaikan oleh Pak Adit dan Winda hari ini. Teman-teman, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita secara online. Kita dapat memberikannya lewat rekening PDKK, tentunya rekening PDKK Bintaro yang akan di-share oleh host kita. Sama-sama kita memberikan dengan hati bersyukur dan dengan hati yang rela, penuh sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan indah ini Tuhan. Walaupun kami harus menjalaninya secara online Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa hadir ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang tolong kami, yang mampukan kami ya Tuhan, untuk hadir dan beribadah di persekutuan PDKK Bintaro ini. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan memberikan apa yang kami miliki untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap tangan yang akan memberi ya Tuhan. Berkatilah setiap hati yang akan memberi. Demikian pula kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan pengurus yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan dengan baik Tuhan, hanya untuk dan demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Allah, terima kasih. Setelah persembahan ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christopher. Kiranya Engkau ya Tuhan, menyibakkan Bapak Pendeta Christopher dan mempersiapkan dirinya untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Thank you. Sama-sama kita angkat pujian sambil memberikan persembahan kita. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing,
Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Lap paginya. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and light to all he brings. Risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory, glory, Jesus. Glory to our King. Unmute nggak? Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua atas persembahan yang sudah diberikan. Teman-teman, kita akan kita sambil menunggu Bapak Pendeta Christopher. Sepertinya mohon maaf ada kendala dengan linknya. Kami kembalikan untuk kepada Ricky. Oke, Kak Maida. Baik, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Shalom ya. Shalom. Ya, baik, sembari menunggu dari Bapak Pendeta Christopher untuk join, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara terkasih dalam Kristus untuk boleh nanti mengisi RSVP-nya ya, karena hari ini selain kita ibadah hari ini kan untuk menyambut Natal kita yang sudah dekat ya, kita juga ini merupakan hari yang bersejarah loh. Bersejarah bagi kita semua di komunitas PDKK Bintaro ini. Soalnya ini adalah ibadah yang pertama dan terakhir di tahun 2020 ini secara online gitu ya. Nah, jadi besar harapannya kami semua, para pengurus dan para pelayan dari PDKK Bintaro ini, supaya semoga ibadat online ini boleh berlangsung rutin nantinya di tahun 2021. Amin, saudara. Amin. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya, Let There Be Light. Nah, jadi semoga ini bisa menjadi satu milestone. Jadi mungkin ini yang baru pertama kali, bisa jadi pasti banyak kekurangan sana sini. Kami mohon maaf, tapi kami juga butuh bantuan dari rekan-rekan sekalian ya, karena jujur banget hari ini sangat luar biasa, wow banget ya, karena ibaratnya ya kita sudah semacam kayak puluhan purnama dan ratusan hari gitu kan ya, akhirnya kita diperkenankan kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan kembali, betul ya. Serta paling nggak kita bisa bertemu kembali, reunian sahabatan kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, saudara seiman, kita bisa bertemu kembali ya, dan dipersatukan dalam komunitas PDKK
CMB Bintaro Yes. ini. Amin. Oke, amin. Selamat datang Bapak Christopher Tapiheru. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, Iya, selamat kita datang, sambut Pak. Bapak Pendeta kita, Shalom, Pak Pastor. Shalom. Oke, Bapak, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kami terima kasih Bapak sudah datang. Kami kembalikan ke Pak Christopher untuk firman Tuhan. Oke, shalom semua. Thank you. Mudah-mudahan Shalom. slide saya ada di situ. Saya udah kirim dengan harapan bisa menghemat juga waktu dan mungkin ada yang pakai satu device. Jadi nggak perlu buka-buka Alkitab lagi. Semua ayat ada di sana. Kalau nggak ada, izinkan saya membacakannya. Ya, jadi boleh slide-nya dibantu. Ada sedikit perkenalan dari saya. Saya Christopher Tapiheru, melayani di gereja New Wine International Church, itu GBI. Bukan gereja besar, tapi lagi memperbesar hati masing-masing, karena targetnya adalah masing-masing punya hati yang besar. Ya, dan ini keluarga kecil saya menikah dengan istri saya udah 10 tahun, dan itu kedua anak saya laki-laki, lagi kelas 4 dan kelas 2 SD, lagi badung-badung kayak bapaknya. Ya, karena kalau laki nggak mungkin badung kayak mamanya ya, pasti badungnya kayak bapaknya. Dan mudah-mudahan one day mereka jadi hamba-hamba Tuhan juga, kayak saya, dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Saya nggak sekolah Alkitab, saudara. Saya basically lulusan desain komunikasi visual, anak desain grafis. Ya, di UPH dulu saya lulus 2007. 2009 saya masuk Femina Group, jadi book designer 6 tahun. Dan 2015 ditarik Tuhan untuk full time pelayanan jadi pendeta bagian pengajaran di tadi New One International Church di bawah pendeta Robert dan Lea Sutanto. Kalau kalian tahu penyanyi rohani itu. Ya. Seorang anaklah lahir untuk kita. Itu salah satunya lagu yang dari kecil saya dengar. Saya nggak pernah mimpi bakal jadi pendeta dan bareng mereka gitu. Saya juga boro-boro. Saya nggak pernah kepikiran jadi pendeta. Nggak mau jadi pendeta. Tapi ikutin aja rencana Tuhan maunya gimana. Dan puji Tuhan sampai hari ini jalan di atas airnya masih aman, belum tenggelam, ya. Dan mesti ngeliat Tuhan Yesus, kalau nggak apa aja bisa bikin saya tenggelam. Ya, seperti Petrus ditarik jalan di atas air keluar dari perahu, dan saya rasa kayak gitu. Dan tahun ini juga sama, tahun yang ajaib bagi kita semua, tahun yang mungkin paling sulit yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Saya kehilangan ayah saya di bulan Oktober lalu, dan terlalu banyak yang saya kehilangan tahun ini. Dan kehilangan terbesar ayah saya kemarin, tapi saya tahu kalau saya masih hidup, artinya Tuhan belum selesai. Ya, dan Tuhan masih mau pakai saya, dan sama, semua kita juga sama. Dan hari ini saya akan membagikan pesan Natal, saudara. Di Natal yang indah ini kita sekali lagi nggak pernah menyangka berpikir bisa melalui tahun ini, karena ada juga yang nggak berhasil melaluinya. Ya, kita bisa Natalan lagi karena anugerah Tuhan. Tadi seperti sambutan yang sedikit saya dengar. Ya, boleh slide-nya dimajuin dikit. Hari ini kita akan ngomongin tentang satu tema, judulnya Let There Be Light, biar jadilah terang, terbitlah terang, biar ada terang ya di tengah kegelapan. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Ya, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6, izinkan saya membacakannya. Tertulis demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sekali lagi saya bilang tadi, saya jadi pendeta karena Tuhan mau, bukan mau-maunya saya. Dan sebagai hamba Tuhan, bukan diri saya yang saya beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, biar bukan cuma di Natal kita ingat Yesus Tuhan, tapi di setiap waktu dalam hidup kita, kita mengingat ya, bahwa ini semua tentang Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Jesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, Kartini nampaknya ambil kutip dari ayat ini. Ya, zaman dulu buku yang banyak dibaca itu masih paling banyak tuh Alkitab. Dan dia besar dengan didikan Belanda. Pendidikannya sekolah waktu itu nggak banyak. Jadi nampaknya dia cukup tahu tulisan Paulus ini. Makanya kita justru, saya pertama kali kaget loh, ini kayak yang Kartini bilang. Saya bilang, tapi nggak mungkin Kartini yang, Paulus yang ambil Kartini, karena kebalikan. Ya, waktunya beda. Dari gelap akan terbit terang, Tuhan berfirman. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, Tuhan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita mengerti. Ya,
Kita beroleh terang, kita diterangi karena pengenalan ya akan kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Kita menyadari ya hadiah terbesar, terindah, termahal yang manusia bisa terima atau yang Tuhan bisa berikan adalah Yesus Kristus. Ya, ada berarti 3 poin saudara hari ini secara singkat, dan saya yakin ini sesuatu yang sangat familiar, tapi nampaknya kita harus terus diingatkan. Yang pertama, bahwa Jesus is the light. Jesus is the light. Boleh slide berikutnya. Kristus adalah sang terang itu. Yesus adalah terang yang sejati itu. Ya, di Yohanes 9 ayat 5 Tuhan Yesus berkata gini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, selama saya masih di dunia, kata Tuhan Yesus, saya terang dunia. Yohanes 12 ayat 46, ada di situ ayatnya saudara. Tuhan Yesus bilang, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Ya, dari ayat ini aja sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan sederhana. Seorang yang mengaku dalam Kristus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi pertanyaannya, apakah ada perbedaan nih? Dulu pas masih ciptaan yang lama, kita hidup dalam kegelapan, kita tinggal dalam kegelapan, dalam dosa-dosa kita. Tapi apakah kita sekarang masih tinggal di situ? Kalau masih, berarti nggak ada yang berubah. Ya, kekristenan kita hampir nggak ada artinya, iman kita hampir nggak berfungsi sama sekali. Harusnya adalah barang siapa percaya kepada Yesus, sang terang, ya, nggak lagi tinggal dalam kegelapan. Apakah nggak bisa berbuat dosa lagi, Pak? Bisa, cuman tinggal dalam dosa itu nggak bisa. Saudara, bedain berbuat dan tinggal. Oke? Kalau berbuat, ya sesekali kita masih bisa kelepasan, kita kesel, kita marah, kita ngamuk, kita whatnot, gitu loh. Tapi kalau tinggal itu dengan sengaja, kita terus ada di situ. Ya, terus tinggal dalam kegelapan. Makanya katanya apa? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku, yang sungguh-sungguh percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Tidak tinggal lagi di situ. Ya, keluar dari kegelapan. Ya, Jesus is the light, dia datang sebagai terang. Untuk tujuan ini. Ya. Lagu yang terkenal. Judulnya Here I Am to Worship. Dari depannya, Light of the world, you step down into darkness. Opened my eyes, let me see. Beauty that makes this heart adore you. Hope for a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Ya, lagu ini saya yakin sangat terinspirasi sama kisah Natal. Ya, sama narasi Natal. Kenapa? Light of the world, terang telah datang ke dalam dunia. Untuk membuka mata rohani kita untuk melihat beauty that make this heart adore you. Sebuah keindahan yang membuat hati ini memujamu Tuhan. Ya, dan Here I Am to Worship, saya langsung teringat pasti 3 orang Majus. Lebih dari 3 sebenarnya. Cuman mereka bawa 3 jenis persembahan. Menyatakan bahwa mereka percaya. Bahwa engkau walaupun masih umur 2 tahun, tapi kami percaya engkau Tuhan. Engkau juru selamat yang dijanjikan itu. Emas karena engkau sang raja itu. Engkau sang raja yang kekal itu. Emas buat mahkotanya dan kemenyan buat mengambangkan bahwa dia imam besar agung. Ya, yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Oleh karena dia, kita nggak perlu lagi punya banyak birokrasi untuk datang kepada Tuhan. Ya, ketika Yesus meninggal, mati di kayu salib, tabir bait suci, tirainya terbelah 2. Artinya nggak ada ruang lagi, nggak ada jarak, nggak ada sekat lagi, kita bisa masuk langsung mendekati Tuhan dalam nama Yesus. Dia imam besar agung, imam yang berdoa, dan kemenyan itu selalu lambang yang dibakar dupa ketika lagi memanjatkan doa. Dia terus bersyafaat bagi kita, kata kitab Ibrani. Jadi kita punya Tuhan yang one of a kind. Kita bukan hanya berdoa kepadanya, tapi kita punya imam besar agung yang terus berdoa dan bersyafaat untuk kita sampai hari ini. Salah satu kisah di Alkitab atau bagian Alkitab yang saya favoritin selain si Petrus jalan di atas air, ya adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus berdoa buat Simon. Ya, dia bilang gini, sebelum ayam berkokok kamu udah sangkal saya 3 kali, and I know that you will fall. But you know what, Peter, I have prayed for you. Saya sudah berdoa untuk kamu. Jadi nanti ketika engkau insaf. Jadi Tuhan bukan cuma udah tahu kita bakal jatuh, tapi dia juga tahu kita akan insaf. Dan dia bilang kalau udah insaf, kuatin saudara-saudaramu ya. And why kita bisa insaf?
because he prayed for us. Dan salah satu keindahannya adalah bukan kita berdoa doang kepada Tuhan, tapi dia berdoa buat kita. That's just amazing. Ya, dan satu lagi tentunya mur. Dan mur kalau bisa jadi hadiah yang paling aneh. Kenapa? Karena mana ada sih anak kecil umur 2 tahun dikasih hadiah peti mati. Atau dikasih slot gitu di San Diego Hills gitu. Maksudnya nggak nyambung, baru lahir gitu. Maksudnya masih 2 tahun, masa langsung dimikirin matinya gimana? Ya mur itu rempah-rempah wewangian buat merempah-rempahi mayat. Artinya mereka percaya bahwa dia juga bukan hanya raja atau imam besar agung, tapi dia akan jadi tumbal. Ya, pengorbanannya akan menyelamatkan kita semua. He is the Lamb of God that takes the sin of the world. Ya. Dan terang. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang percaya kepadanya jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Ya, artinya kita masuk ke poin kita yang kedua. Jesus is the light and the light has come to this dark world to save us. Oke, poin kedua slide berikutnya, to save us from the darkness. Ya, ini tujuannya dia datang. Tujuannya dia lahir, hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Ya, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian naik ke sorga. Ya, mau nyiapin tempat buat kita katanya. Dan dia bilang biar Roh Kudus juga bisa turun tinggal di hati kita, yang menerangi hati kita. Sehingga semua firman yang kita dengar di sepanjang hidup kita nggak sia-sia. Biar kekristenan kita, iman kita kepada Kristus, mengeluarkan kita dari kegelapan, nggak lagi tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena the light of the world come into darkness to save us from the darkness. Ya, to save us from the darkness. Izinkan saya membacakan Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Kalau Yohanes 3 ayat 16 cukup familiar lah ya. Bukan orang Kristen kalau nggak hafal Yohanes 3 ayat 16 ya nggak sih? Diragukan kekristenannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat bukan hanya ayat Natal tapi ayat Kristen, right? Ayat yang di dalamnya menyatakan kepada kita bahwa dia bukan Tuhan yang pilih kasih. Kenapa? Karena dia mengutus Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan semuanya. Ya kan, ayatnya lucu, eksklusif dan inklusif di ayat yang bersamaan. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen atau dunia ini. Dunia ini berarti inklusif. Ya, dia sayang sama semua. Bukan cuma sayang tapi terlalu. Oke, for God so loved. Anda mesti sadar, Anda dan saya mesti sadar. Dan kita mesti berupaya menyadarkan semua orang yang lain bahwa kita ini bukan hanya dikasihi, tapi terlalu dikasihi. You're not just loved, we are so loved. Dan Tuhan sangat mengasihi semuanya, inklusif. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal sebagai bukti cintanya. Artinya anaknya yang tunggal diutus, dikorbankan untuk semua orang. Ya. Supaya, nah ini dia tiba-tiba jadi eksklusif, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, lucunya kata ini nggak eksklusif, kata ini juga inklusif. Barang siapa arti sederhananya adalah siapa aja yang mau percaya. Right? Artinya kita dikasih pilihan, dari di taman kok, manusia pertama dua-duanya dikasih pilihan. Ya mau percaya sama Tuhan, atau mau percaya sama diri sendiri, atau mau dengerin setan. Ini kan dari awal Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, nggak pernah. Dia nggak pernah nakut-nakutin kita pakai neraka atau ngancam kita pakai neraka atau nyogok kita pakai sorga, nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah. Jadi kalau ada orang berpikir dia itu jahat, salah. Kalau dia jahat dari awal, manusia pertama harusnya sadar bahwa Tuhan jahat. Kalau Tuhan jahat dari awal, dia nggak bilang semua buah di taman ini, top pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Kalau dia jahat sebalik, dia balik. Nggak, semuanya nggak boleh. Cuman ini doang yang boleh lo makan. Makan tuh sampai bosan. Enggak, dia kasih kebebasan. Dia kasih pilihan. Karena tanpa pilihan dia tahu nggak ada cinta. Tapi pilihan punya resiko. Resikonya adalah apa? Kita salah pilih. Kita pilih yang sebaliknya. Dan akhirnya kita pilih yang sebaliknya. Tapi Tuhan bukan dia bukan Tuhan yang panik, yang nggak tahu mesti ngapain. He know exactly what to do. Makanya apa? Kita yang bikin salah, dia yang nyari kita. Kita yang bikin salah, dia yang bilang dia akan menyelamatkan kita. That's amazing. Dan janjinya ditepati. Janji ditepati dengan kelahiran Yesus. Kehidupan dan pengorbanan Kristus adalah janji. Bahwa dia akan menyelamatkan kita dari kegelapan. Coba lihat ayat 17. Dan kita akan sadari betapa cintanya tidak memaksa. Dia menyelamatkan kita. Tapi kalau kita nggak mau diselamatin, ya udah.
rugi sendiri gitu loh. Kalau ada hadiah diberikan dan orang itu nggak mau terima, yang rugi adalah yang nggak mau terima. Pemberiannya tetap berlaku buat siapa aja yang mau. Barang siapa percaya, siapa aja yang mau percaya, nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 bilang gini dari Yohanes 3, mudah-mudahan ada Alkitab dekat Anda kalau Anda nggak pakai satu device, ya pakai laptop atau komputer, ada handphone di situ. Dikatakan seperti ini, ayat 17 dari Yohanes 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oke, kedatangan Yesus yang pertama bukan sebagai hakim, tapi sebagai tumbal. Untuk menyelamatkan Anda dan saya sebagai harga yang harus dibayar. Ya, sebagai ransom, tebusan. Nanti kedua dia akan datang sebagai hakim. Ini kan di server sebelah pun dikatakan sedemikian. Kalau teman-teman ngobrol sama teman kita yang mayoritas, kaget loh. Ternyata nanti yang turun dari sorga, menghancurkan iblis, itu Yesus. Jangan sedih, saya pertama kali tahu, hah? Serius loh? Iya. Isa akan turun dari langit. Dia akan membunuh Dajjal. Ya, di depan masjid namanya Al-Aqsa. Di depan komplek itu, pagernya nanti Isa tombak tuh si Dajjal. Iblis akan mati. Ya, selamanya akan berakhir karyanya menyesatkan dunia ini. Oh ya, siapa yang melakukan itu? Yesus. Wow, keren. Ya, tapi itu kedatangan kedua sebagai hakim. Kedatangan kedua untuk menghukum. Tapi kedatangan pertama untuk apa? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia ini oleh Dia. Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia dihukum. Oh enggak, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, jadi barang siapa percaya tidak dihukum, barang siapa nggak percaya bukan dihukum, tapi rugi sendiri. Kenapa? Karena mereka berada di bawah hukuman itu sendiri. Mengkondisikan dirinya untuk dihukum, bukan dihukum. Ya. Dan di ayat berikutnya bilang gini, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Dan kenyataan di lapangan banyak juga orang Kristen gini, aliran mainstream dari kekristenan cuma dua, oke? Kristen Protestan sama Katolik. Tapi dari Protestan tentu dibagi macam-macam lagi. Right? Ada yang kayak saya yang selalu dicap sesat sama Protestan, oke? Karismatik, Pentakostal, oke, itu saya. Ada yang lain-lain lagi. Tapi saudara jangan sedih. Walaupun ada Katolik dan Protestan, ada satu aliran kekristenan yang pengikutnya mayoritas, nggak populer. Dan saya harus ungkapkan kenyataan ini, namanya Kristen Prosetan. Saudara pernah dengar nggak? Banyak Kristen, tapi bukan. Hidupnya nggak sesuai firman Tuhan. Sakarepe dewek. Ya, dengar firman, tapi dengar firman aja. Nggak denger-dengeran. Artinya cuma tahu banyak, tapi nggak taat. Ya. Pro siapa? Pro setan lah. Tuhan ngomong apa, Tuhan nyuruh apa, nggak dibikin. Yang dia ikutin nafsunya sendiri. Dan tebak siapa yang suka ngipas-ngipasin nafsu? Setan. Makanya namanya ada istilah itu, disetan-setanin, ya kan? Di setan emang kerjaan, namanya juga setan. Kerjaannya nyatan-nyatanin memang. Dari awal juga gitu. Dari awal setan ngegangguin Hawa yang udah punya pikiran-pikiran yang enggak sebenarnya. Tadi dia nggak pikir tuh. Ya kan dia tadi nggak mikir. Dia pikir, oh puji Tuhan lah, gue boleh makan semua buah, berarti nggak bosan ya. Banyak pilihan gitu. Dia nggak mikir tuh. Sampai iblis datang, tiba-tiba iblis bilang gini, ini banyak pohon gini, buahnya nggak boleh dimakan semua kan ya? Oh, enggak. Semua boleh dimakan. Kecuali yang ini. Tiba-tiba jadi berpikir, oh, kenapa yang ini nggak boleh? Kenapa nggak pernah kepikiran selama ini? Saya selama ini nggak pernah ngerasa dibatasi sampai detik itu dia baru menyadari, oh iya ya, kok yang ini nggak boleh ya? Tiba-tiba mulai berpikir tuh. Terus iblis langsung mulai nyodok. Dia bilang, kenapa nggak boleh? Kenapa? Dia bilang apa? Soalnya kalau dimakan, nggak usah dimakan deh. Ini tuh dipegang aja, nggak boleh, bisa mati. Oh ya? Oh enggak lah, nggak mungkin makan gitu mati. Enggak. Dia gini, kalau lu makan buah ini, lu tuh jadi kayak dia. Makanya dia nggak pengen lu makan buah itu. Ya kan? Dia nggak mau lu jadi kayak dia. Tiba-tiba makin liar tuh. Dia mulai ngeliatin buahnya kan kayaknya emang enak nih. Dan menjanjikan itu. Bahwa gue bisa jadi Tuhan. Ya manusia
gagal bersyukur, padahal mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun bukan Tuhan, tapi segambar dan serupa sama Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan paling mulia. Itu manusia. Tapi nggak cukup. Manusia pengen jadi Tuhan. Sampai detik ini. Inti dosa itu satu. Lu tuh mau jadi Tuhan atas hidup lu sendiri. Dan selama kita masih hidup dengan itu, KTP lu mau Kristen, lu mau pelayanan kayak di gereja, mau jadi gembala kayak dari satu gereja, nggak ngaruh. Prosetan aja. Gitu loh. Ini kan akhirnya apa? Manusia pas pikir, oh gue kalau makan buah itu gue jadi kayak dia ya. Akhirnya dimakan buah itu, tebak jadi kayak siapa? Bukan jadi kayak dia, jadi kayak setan. Ya kan? Kita jatuh dalam dosa juga, sama kayak setan. Cuman ini yang unik, Tuhan menyelamatkan kita. Ya bukan untuk malaikat dia datang. Kitab Ibrani bilang gitu, bukan untuk malaikat. Tuhan gak datang untuk, Yesus gak diutus untuk menebus para malaikat. Tapi untuk manusia, Anda dan saya. Makanya setan super ngiri sama kita. Kita dikasih kesempatan kedua, padahal kita sama gebleknya sama setan. Tapi setan pun segitu gebleknya, dia gak akan ambil kesempatan kedua. Saudara lihat jadi, beberapa orang, gini, salah satu band, saya gak bilang kesukaan saya, salah satu legenda rock and roll, pernah bikin lagu judulnya Sympathy for the Devil, right? Dan di lagu itu mereka berasumsi, band itu atau at least vokalisnya berasumsi bahwa setan mesti dikasih kesempatan kedua. Saudara, setan kalaupun dikasih kesempatan kedua nggak bakal dia ambil. Tahu dari mana? Baca Alkitab, makanya ya kan di kitab Wahyu kita temukan. Setelah dia di penjara 1000 tahun lamanya, sempat dilepasin kan? Kita pikir kapok dong, ya nggak? 1000 tahun disiksa di neraka, kapok dong harusnya ya. Dikasih kesempatan kedua harusnya tobat dong. Enggak dong, enggak tobat. Pas dia dilepasin, dia masih ngumpulin orang dari keempat penjuru dunia, Gog Magog, perang itu terjadi. Dia naik lagi dong ke Gunung Kudusnya Tuhan bersama para orang-orang yang disetan-setanin itu. Untuk sekali lagi ngelawan Tuhan. Gile. Artinya dia nggak belajar dari kesalahannya. Dan sorry itu saya adalah prosetan untuk tidak belajar dari kesalahan kita. Prosetan untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk diselamatkan yang begitu besar. Prosetan untuk menyia-nyiakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus. Prosetan untuk apa? Tetap terang datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat berikutnya, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak, sengaja menjauhi terang. Sengaja menjauhi pertemuan ibadah, apalagi nggak bisa kebaktian. Wah pas banget, emang nggak suka tuh. Puji Tuhan nih tahun ini emang sesuatu ya, saya emang nggak suka ke gereja tuh. Paling males gereja-gerejaan, banyak orang kepo di gereja. Ada yang gitu, saudara. Ada yang menjauhi pertemuan ibadah. Padahal menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus saling menasehati, mendorong, ayo harus lebih giat lagi melakukannya. Ya, biar kita nggak jadi prosetan. Biar di sepanjang kehidupan ini kita nggak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bertobat, berbalik kepadanya, dan memperoleh selamat. Nah, itu bilang gini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, terang datang ke dalam dunia. Apakah Anda dan saya seperti orang Majus yang menyambutnya dengan sujud? Ya, lagu-lagu Natal kan selalu gitu. Salah satu lagu favorit saya. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on your knees, saya suka banget. Jadi gitu. Dari yang nggak punya apa-apa dan nggak berpendidikan seperti para gembala sampai yang pintar macam orang Majus dan kaya raya. Bisa memberikan persembahan yang mahal, dan sampai seluruh penghuni sorga, bala tentara sorga ketika sang anak lahir, semuanya sujud, berlutut, fall on their knees. Ya. Yohanes 1 ayat 9 sampai 12, izinkan saya bacain. Dan kita akan lihat ayat ujungnya aja di sini, ayat 12 yang saya taruh di sini, saudara, di slide saya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka berteriak apa? Salibkan dia. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini dia. Ya, Jesus is the light and the light come into darkness to save us from the darkness, supaya semua orang yang menerimanya, menerima Kristus sebagai Tuhan, diberi oleh Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Siapa Anda dan saya? Mereka yang percaya dalam namanya kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ya, dunia bisa bawa apapun. 2020 bisa menampar kita di wajah kita. Sekali lagi semuanya bisa diambil, tapi take the world but give me Jesus. Ambil dunia ini, tapi kasih saya Yesus. Dia lebih dari cukup buat saya. Ya kan? Dan setan bisa melakukan apapun seperti apa yang dia lakukan kepada Ayub. Ingat gak kisah itu? Tapi gak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan. Saya belajar itu sesuatu yang sulit, saudara, di 29 Oktober ketika ayah saya dipanggil Tuhan. Seluruh daging ini pengen marah. Nggak terima. Nggak terima dia cuma 69 tahun, saya berharap dia bisa 80, 90, kalau perlu 100. 69, protes saya. Tapi saya menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maksudnya apa Pak? Sederhana. Orang yang tahu terima kasih itu ketika diberi, bilang thank you. Ketika diambil lagi sama yang punya, bilang thank you. Ya kan bukan punya kita. Ya, bener gak? Susah, ngomongnya gampang, tapi pas lagi ngalaminnya setengah mati. Di malam pertama habis saya ngurusin, bisa diurus dikubur di mana, malam pertama penghiburan, saya yang harus khotbah. Karena nggak ada yang kuat. Dan nggak ada yang siap juga. Pendeta mana yang bisa dikontekin, walaupun teman semuanya pendeta. Malam penghiburan keluarga tentunya, dan saya harus berkhotbah di hadapan ayah saya yang udah nggak ada. Kita bersama dengan Tuhan. Dan saya khotbahin hal yang serupa. Ya, saya dan seluruh keluarga saya memutuskan untuk tahu terima kasih. Kami nggak akan marah, menyesali kenapa cuma 69 tahun. Kami akan mensyukuri 69 tahun Tuhan izinkan. Kami nikmati orang tua kami. At least 36 tahun. Tuhan izinkan saya menikmati ayah saya. Pribadi yang sederhana, hamba Tuhan yang setia. Setia sampai akhir. Ya. Kita diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Ya. 2020 harus jadi pembeda mana anak Tuhan, mana bukan. Bukan kekebalan COVID ya. Bukan. Jangan sedih, banyak pendeta juga yang kena dan meninggal, beberapa teman-teman ayah saya kok. Bukan kekebalan COVID yang bikin kita beda. Enggak, kemampuan kita bersyukur di tengah kesulitan. Itu pembedanya. Itu yang menjadikan kita, kayak kata-kata let there be light, dari gelap akan terbit terang, itu maksudnya. Orang-orang yang sama-sama dari dunia ini. Sama-sama masih daging. Sama-sama susah, sama-sama ngalamin badai ini. Tapi masih bisa bersyukur. Tapi masih tetap setia mengiring Tuhan. Ya, tetap berpengharapan, gak kecewa sama Tuhan. Gak curiga sama Tuhan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan tujuannya apa? Kita diselamatkan dari kegelapan oleh sang terang. Sederhana. Ya, ini sekali lagi, ini sesuatu yang familiar, saudara, bagi Anda dan saya. Slide berikutnya boleh, yang terakhir. Poin ketiga. Ya, tujuannya supaya kita bisa bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, ini ayat 16-nya aja saya taruh di sini, Saudara. Ayat 14-nya bilang gini. Kamu adalah terang dunia. Saya pertama kali baca kaget. Karena saya dari zaman kecil sekolah minggu tuh taunya Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Itu yang saya tahu. Tapi pas saya baca Alkitab sendiri, tahun 2008, nomor 24.
Bayangin, dari lahir Kristen, prosetan cukup lama loh. 24 tahun saya prosetan. Pelayanan di gereja, tapi pencitraan aja. Hidupnya mah hancur-hancuran. Pelayanan jalan terus, dosa jalan terus. Malu kalau diingat tuh. Tapi Tuhan terlalu baik. Ya, sehingga dia membuat terangnya bercahaya di hati saya. Di 2008. Dan saya mulai baca Alkitab sendiri dan pastikan kalau baca Alkitab mulainya di Matius ya. Bukan Kejadian. Kalau Kejadian nanti nyerah, saudara. Pasti imamat berhenti. Ya kan, maju dikit bilangan berhenti. Maju dikit tawarik berhenti. Bayangin tawarik. Apa coba isinya? Si ini memperanakan si itu dari ini. Ini binti itu. Ini siapa sih semuanya? Kenal kagak saudara bukan? Apa urusannya sama gue? Ya kan? Kalau kita percaya deh, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian, nggak bakal kelar-kelar. Nyerah di imamat pasti sering banget. Banyak yang nyangkut deh imamat. Yang ketawa ngerti kok, pengalaman pasti. Sampai di imamat kayak apa sih? Makanya langsung cari Yesusnya, makanya langsung ke Matius aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, catatan kakinya dibaca semua, kita pasti akan membaca seluruh Alkitab ujung-ujungnya. Tapi harus selalu dimulai dari Yesus, karena seluruh Alkitab tentang Yesus. Bahkan bukan cuma seluruh Alkitab, seluruh kehidupan Anda dan saya tentang Yesus. Ya, ketika saya baca Alkitab sendiri di 2008 setelah bertobat, saya kaget di Matius 5 saya temukan ayat yang aneh. Yesus bilang, "Kamu terang dunia." Kenapa jadi saya bilang. Ya, akhirnya saya baru ngerti yang tadi yang pas sampai Yohanes baru baca ayat yang tadi, Yohanes 9 ayat 5. Selama saya di dalam dunia, saya terang dunia kata Yesus. Tapi karena saya sekarang di sorga, kamu terang dunia. Ya kan? Nyambung jadi, oke, ngerti saya. Ya ternyata saya diselamatkan dari kegelapan oleh sang terang itu. Saya punya tugas. Bukan cuman biar nanti mati masuk neraka. Ya kan? Bukan begitu, bukan cuma biar diberkati. Ya kan, jadi kepala bukan ekor terus naik dan tidak turun. Bukan itu. Saya punya tugas. Ya, saya diselamatkan dari kegelapan oleh sang terang supaya saya jadi terang itu. Saya bersinar. Dimanapun saya berada ditempatkan. Di kegelapan manapun saya dihadirkan di situ. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi nyatanya sering kali bisa dan sengaja bersembunyi. Ya kan 2020 memaksa gereja untuk keluar dari 4 temboknya. Ya, semua kebaktian mesti online. Nggak bisa gibah lagi deh. Ini kan dulu kan gibah gampang, nggak ada yang lihat. Sekarang di YouTube mau gibahin siapa? Ya kan? Saudara seringkali, bahkan jujur sebagai pendeta, pemberita firman aja, pengkhotbah nih, seringkali sangat mudah bagi kita untuk merasa lebih benar dengan menjelek-jelekan yang lain. Right? Kita suka membanding-bandingkan begitu. Akhirnya saya sekarang belajar kayak nggak bisa kita melakukan hal itu. Kita nggak merasa lebih baik. Ini bukan tentang merasa lebih baik lagi ya. Untuk sungguh-sungguh menjadi terang dan bersinar. Ya, bukan tentang kita ngomongin kejelekan dunia ini dan terus nggak perlu, kita beritakan kebenaran dan itu akan jadi pembeda sendiri. Memang beda kok. Kenyataannya kita nggak selamatin diri kita sendiri. Semua agama kan konsepnya sama. Manusia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbuat baik. Melakukan perintah menjauhi larangan. 2 itu. Dan berpikir bisa selamat dengan melakukan hal-hal itu. Tapi kekristenan sangat berbeda. Semua orang Kristen menyadari kita nggak bisa selamat karena kita orang Kristen. Kita selamat karena Yesus datang ke dalam dunia ini, hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Kristus. Ya. Dan akhirnya 2020 memaksa gereja untuk keluar dari persembunyiannya. Ya. Kenapa? Ini dikatakan demikian, soalnya lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian. Orang kok tuh nyalakan pelita tuh taruh di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, kita ditaruh dan ditempatkan. Bukan hanya secara lokal, tapi juga secara global. Ya, kemajuan teknologi buat kita jadi bisa ada di mana aja, kapan saja. Di setiap waktu. Right? Nah, kita ditempatkan. Dan saya percaya kaki Dian zaman now itu ya apa yang kita sebut sebagai sosial media sekarang ini. Tempat di mana kita menaruh pelita yang telah dinyalakan di hati kita. Kita nggak simpan untuk kalangan sendiri seperti di poster-poster Kristen. Saya sebagai desainer grafis dari dulu kan pelayanan gereja rata-rata ngedesainnya. Main musik juga, WL juga, pernah semuanya. Cuman saya paling sebel ketika bikin poster acara KKR selalu harus wajib ada tulisan bintang kecil ya dengan judul untuk kalangan sendiri. I hate that word. Kenapa? Karena Yesus saya nggak mati untuk kalangan sendiri.
Yohanes 3:16 nggak ada bintang kecil, terus untuk kalangan sendiri, nggak ada. 2 Korintus 5:15 juga sama. Ya, sebelum barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ayat 17. 15 bilang gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, Tuhan nggak pilih kasih, supaya barang siapa, gini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, ketika kita bersinar untuk diri kita sendiri, untuk kalangan sendiri, kita hidup buat diri sendiri, tapi Yesus mati buat semua orang, 2 Korintus 5:15, kalau saudara mau catat dan buka, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, sehingga bisa jadi apa? Tapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup bagi Kristus, bagi Tuhan, dan ketika kita hidup bagi Tuhan, niscaya kita akan jadi berkat buat sesama kita. And that's how we're supposed to live. Bukan untuk kalangan sendiri. Keluar dari persembunyian kita, ya naik ke atas kaki Dia di semua platform dalam kehidupan kita. Bukan hanya platform online, tapi juga yang on-site. Dimanapun kita ditempatkan, keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, di dunia ini, dan juga di dunia maya. Right? Sekali lagi, kaki Dian kita ada. Sebelum kaki Dian yang diangkat, ya kan di Wahyu dikatakan ada momen di mana kaki Dian diangkat. Sebelum diangkat, selama kita masih hidup, selama kita masih kuat, ya enggak? Kan gitu. Kita mesti taruh kaki Dian, pelita itu di atas kaki Dian, tujuannya supaya menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka apa? Mengagumi kebaikanmu. Consider you sebagai orang saleh? Bukan. Saudara, ini yang saya belajar dari lampu. Lampu itu hadir bukan untuk dikagumi, tapi untuk menerangi. Right? Untuk menerangi. Tapi memang ada lampu-lampu hias yang spesialisasinya emang ditaruh khususnya di ballroom hotel gitu ya. Namanya chandelier, ya kan, chandelier bacanya masih agak begitu. Chandelier itu emang dirancang buat, wah gila megah banget ya. Tapi mainly terang itu apa? Terang itu fungsinya untuk menerangi. Lampu itu untuk menerangi, dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan bukan akhirnya hanya mengagumimu, tapi apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Tiba-tiba jadi pembeda. Ya, dan Natal selalu jadi momen yang tepat untuk at least didapati sebagai orang-orang yang tahu terima kasih. Yang bukan hanya suka menerima, tapi juga suka memberi. Makanya namanya terima kasih. Salah satu tokoh Natal yang selalu dirayakan nebeng gitu ya, sama yang ulang tahun utama yaitu Yesus, namanya Santa Claus. Santa Claus saya pelajari ternyata tokoh historis, walaupun dimistisin, right? Dimistisin, katanya bisa terbang dan segala macam. Dia itu ternyata salah satu pendeta zaman dulu, pendeta gereja Katolik. Dan dia terkenal karena itu. Dia selalu sering berbagi, selalu kasih hadiah buat khususnya anak-anak kecil yang nggak mampu ya. Dan itu jadi membudaya, jadi satu tradisi turun-temurun, dan bahkan jadi mitos. Jeleknya jadi mitos. Akhirnya malah kisahnya seringkali nyaingin yang ulang tahun. Ya kan, saya bilang Sinterklas tuh kayak badut ulang tahun. Ya kan, badut ulang tahun seringkali mencuri perhatian, tapi kan adalah sebuah kekonyolan kalau badutnya lebih terkenal dari yang ulang tahun, ya nggak? Kalau saya ngundang badut ulang tahun dan badutnya lebih diperhatiin sama teman-teman anak saya daripada anak saya suruh pulang badutnya. Yalah, ini kan ulang tahun anak saya, enak aja badutnya lebih terkenal dari yang ulang tahunnya kan. Nah sama, sekali lagi bukan suatu yang salah sebenarnya untuk terinspirasi oleh kedermawanan si Saint Nicholas ini. Ya, tapi adalah sesuatu yang salah kalau kita jadi terlalu fokus sama begituan, sama dia, dan lupa intinya ini tentang Yesus. Natal itu ulang tahunnya Yesus, dan Yesus adalah sang pemberi. Bukan hanya sang pemberi, tapi pemberian itu sendiri. Ya kan? Tuhan kita mah gitu, dia yang ulang tahun, dia yang ngasih kado. Udah gitu ngasih kadonya nggak tanggung-tanggung, dirinya sendiri. Coba kita, lebih parah, kita mah gitu. Yang ulang tahun bukan kita, tiap Natal, udah mulai Natal, gue Natal dapat kado apa ya? Ya, emang situ yang ulang tahun? Bukan. Kenapa situ yang kepo dapat apa enggak? Justru kita mesti mikir nih, Natal tahun ini gue bawa siapa ya? Yesus kan ulang tahun ya. Siapa nih yang udah lama nggak gereja ya? Siapa yang udah lama mengabaikan kekristenannya? Siapa yang belum mengenal Yesus ya? Natal tahun ini, ulang tahun Yesus tahun ini saya bawa siapa ya? Ya kan harusnya kita yang berpikir demikian.
Apa yang bisa ku bawa untuk mensyukuri, untuk didapati saya bersyukur atas Kristus yang lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke sorga buat saya dan one day akan jemput saya. Ya. Hendaknya terang bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan demikian, perbedaan itu yang akan membuat kita jadi seperti terang di tengah kegelapan dan menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, benar gak? Let there be light, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap loh. Kalau Yesus datang dari terang, dari sorga kan. Kita dari gelap, saudara, sama-sama gelap tadinya. Sama-sama gesrek. Ya. Sama-sama hidup dalam dosa tadinya. Sama-sama manusia biasa, tapi apa? Karena terangnya telah bercahaya dalam hati kita. Ia membuat terang yang bercahaya dalam hati kita. Seperti kalau penggambaran itu gini, Yesus lahir di palungan, kayak di kandang yang kotor, yang hina tuh kayak dia lahir di hati kita. Yang tadinya isinya tuh berhala, ya kan? Isinya tuh hal-hal yang enggak banget gitu loh, yang dosa dan segala macam. Tapi dia lahir di situ. Dan ketika dia bertumbuh besar jadi raja, dia bikin tempat jadi nyaman di hati kita. Itu yang saya sebut dengan karya Roh Kudus menguduskan kita. Ya. Dan kita didapati jadi pribadi yang berbeda ketika terang itu udah bercahaya di dalam hati kita. Ya, ketika kita sadar bahwa sang terang datang ke dalam kegelapan, menyelamatkan kita dari kegelapan, sehingga kita punya tugas untuk keluar dari persembunyian, ya, dan bersinar dimanapun kita ditempatkan. Penutup, saudara, izinkan saya ucapkan satu kata-kata ini, satu himbauan, to be a miracle to somebody. Ya, Natal tahun ini, ayo putuskan untuk jadi berkat, dan bahkan bukan jadi berkat. Anda berpikir bisa jadi berkat doang. Percaya deh, buat beberapa orang, ketika Anda memberkati mereka, itu udah kayak mujizat buat mereka. You know what, kita punya potensi to be a miracle to somebody this Christmas. Ya, di tengah semuanya lagi sulit. Tapi ada pembeda. Orang-orang Kristen akan jadi pembeda itu. Ya, karena kita mensyukuri anugerah terbesar yang kita nggak layak terima diberikan buat kita. Lahir untuk kita seorang anak, diberikan bagi kita. Ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan biar yang terbaik yang kita bawa untuk memuliakan Dia pada akhirnya. Ini bukan tentang kita. Yuk kita berdoa sebentar. Thank you buat waktunya. Makasih buat kehormatannya sekali lagi untuk ambil bagian dalam Natal Anda. Dan sekali lagi saya nggak nyangka Natal tahun ini bisa kita alamin. Ini kan terlalu sulit tahun ini. Tapi ya, oleh anugerah Tuhan. Ya, dari kita didapati tahu terima kasih. Dan tahu persis buat apa kita diselamatkan dari kegelapan oleh Sang Terang untuk bersinar dimanapun berada ditempatkan. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini. Makasih buat kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Kami tahu kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang selalu hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Tuhan, yang mencari hati kami haus akan Tuhan, Kau hadir. Kami nggak bisa lihat Engkau dengan mata jasmani kami, tapi firman-Mu yang sangat jelas di telinga kami meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang dekat, Engkau Tuhan yang peduli. You are here and you are near. Kau ya Tuhan yang hadir dan dekat. Yang bersyukur Tuhan biar firman-Mu seperti benih yang ditabur, yang tidak kembali sia-sia, tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat, mengerjakan yang Tuhan mau, bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami berdoa, biar Roh Kudus terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Makasih Bapak, kami minta bantuan Roh Kudus untuk bersinar dan memuliakan Bapa di sorga, untuk nggak hidup bagi diri sendiri. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas, thank you. Terima kasih Bapak Christopher untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami hari ini. Kiranya juga teman-teman merasakan berkat yang sama ya, seperti yang kami rasakan saat ini. Kita boleh pulang dari habis ibadah ini tidak sia-sia, tapi kita punya sesuatu yang kita bawa, karena Tuhan punya rencana sendiri buat kita masing-masing. Saudara terkasih, sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa syafaat dan berkat dari Bapak Pendeta tentunya nanti, izinkan saya meminta waktu 3-4 menit ke depan ini, karena ini adalah pertemuan kami yang pertama dan terakhir ya Pak ya, di PDKK Bintaro ini. Kami memberikan sedikit hadiah Natal untuk teman-teman yang join pada hari ini sebagai appreciate kami.
atas kehadiran teman-teman. Sebelumnya saya mau menanya, teman-teman sudah melakukan RSVP sebelum tadi? Jika ada yang belum, silakan melakukan RSVP di Google Form, di link yang sudah diberikan di hari sebelumnya, karena kita akan adakan door prize dengan apa yang Anda isi di link tersebut. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ricky untuk memandu door prize kita hari ini. Oke. Terima kasih. Punya waktu 3 menit ya, Kakak. Oke, terima kasih Pak Christopher, tapi Heru juga ya atas tema yang sudah disampaikan. Saya percaya firman-firman Tuhan yang disampaikan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan berbuah subur demi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, baik. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, tadi sudah disampaikan ya, hari ini hari spesial yang bagi teman-teman yang belum melakukan RSVP dipersilahkan. Nah, sembari menunggu teman-teman yang belum melakukan RSVP, karena kita akan ada hadiah ya untuk door prize bersama. Yuk kita abadikan momen indah ini dulu ya. Kita berfoto bersama dan yuk saya undang teman-teman sekalian untuk berkenan membuka videonya. Iya. Di sini ada 24 di layar saya ada 24 dan di layar saya langsung jadi satu dengan satu layar saja. Nah, paling enggak ya, tadi kan pertama kita sudah melakukan foto ya. Nah, sekarang saya ingin melihat nih gimana tampak wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya yang penuh berkat karena kita sudah ikut mendengarkan rema dari Pak Christopher tadi loh ya. Nah, kali ini posenya tadi hanya senyum ya. Kali ini kita pose plus ditambah dengan kita kasih lambang kita rasa bersyukur atas berkat Tuhan pada hari ini ya. Kita pakai pose hati, kita cinta. Boleh Anda terserah Anda mau berikan pose seperti ini, mau seperti ini kayak Kak Marta boleh, mau yang sarangeo boleh ya. Kita tunggu dulu yang di layar saya ada atas nama Nia dan Renata untuk berkenan dibuka videonya. Yo, nggak apa-apa. Hitungan mundur 5 ya, Ki. 5, 4, ayo Ki. Bentar, nanti saya ini aja dulu. Jadi nanti saya hitungan 1, 2, 3, ada pose freeze dulu, nanti baru saya lakukan print screen. Nah, siap ya. Tunggu nanti layar Renata belum kebuka. Nah, oke. Layar Renata, oke. Bu Renata, nggak apa-apa ya. Yang penting Bu Renata ikut. Iya, nggak apa-apa. Ini aja ya, ikut ke-happy-an kita. Oke. Cita Karena kita berkat hari ini kan. Oke, silakan. 1, 2, 3, posenya pose sambil lambang untuk menunjukkan rasa syukur cinta Tuhan pada kita yang sangat luar biasa. Yuk, 1, 2, 3, freeze. Bentar, saya print screen dulu. Yuk, 1, 2, 3, oke. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freeze, oke. Good, sabar. Oke, sip. Saya cek dulu ya. Saya kirim dulu ke grup, siapa tahu. Nah, sudah sih. Good, sip. Mantap. Thank you semuanya. Yuk, saya rasa juga Kakak Tri sebagai co-host sudah ready. Sudah ready. Let's go. Silakan kita akan putarkan Wheel of Fortune kita. Jadi nanti kalau kita aba-aba 1, 2, 3 mulai spin, Anda sudah ada di sini semua nama-nama yang tadi sudah RSVP gitu ya. Begitu nanti ada nama keluar, Anda akan mendapat hadiah 100.000 rekpon CIB Niaga. Nah, nanti keluar namanya silahkan Anda langsung chat personally DM ke Kakak Tri ya. Di sini layar atas nama Triani Valentina. Oke, supaya untuk divalidasi untuk datanya. Siap? Oke ya. Let's go. Kakak Tri sudah siap? Oke ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Silahkan spin. Siapa nih? Kalau saya sendiri yang menang boleh ya? Boleh nggak ya?
Oh, Ibu Anastasia ini kan apakah ada? Oh ya, syaratnya harus masih ada ya, masih join ya. Selamat Mama Adriel. Oh, ada ya. Sah ya berarti ya, sah ya. Oh ya ada kelihatan. Terima kasih. Ya, Kak Anastasia ini kan nanti langsung japri ke Kakak Tri ya. Ya, siap. Terima kasih Mas Kiki. Yes, dapat travel. Ya, makasih dah. Yes, thank you ya. Yuk kita berikutnya untuk pemenang berikutnya. Silakan 1, 2, 3. Oh sudah. Oh, lanjut. Yes, good. Semoga nama saya ya. Widih. Selamat Pak Robi. Yang paling senior. Kayaknya layar Pak Robi sudah nggak ada ya? Ada dong. Riki. Kayaknya Pak Robi mau nambahin sekalian ya Pak. Itu ini beneran gitu. Selamat Rob. Selamat Hadiahnya Pak Robi. Alkitab. Oh gitu. Selamat Pak Robi. Silakan nanti supaya kita juga catat ya Pak Robi. Dan ini salah satu cara Pak supaya nanti ibadah berikutnya Pak Robi tetap harus hadir Pak. Kan online. Amen. Dimanapun kita bisa ikut gitu ya Pak Robi ya. Yuk silakan, terima kasih. Sekarang satu kali lagi. Nah. Siap ya Tri. 1, 2, dan 3. Good. Good. Nama Riki mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Iya. Ibu Yosia Nugroho. Oh, Bapak Yosia. Selamat Mas Yosi. Selamat Mas Yosi. Thank you. Oh, ada ya. Oh ya, Bapak. Oh ya, Pak, ada ya, Pak. Oh, selamat Pak. Selamat. Nanti langsung bisa chat personally ke Ibu Triani ya di layar atas nama Triani Napi. Siap. Oke, terima kasih. Dan tentunya ya, dengan berakhirnya Doorpress ini, ya berakhir juga rangkaian ibadah PDKK kita hari ini dalam rangka menyambut Natal yang memang sudah sebentar lagi. Dan semoga sekali lagi mohon doanya, semoga ibadah online kita ini boleh terus berlangsung secara rutin di tahun 2021. Amin. Sehingga kita pun ya pasti tetap bisa lebih memuliakan Tuhan, gitu kan ya. Dan mari harapan-harapan doa-doa kita satukan. Untuk itu kembali saya undang Pak Christopher Tapiheru untuk berkenan memimpin doa syafaat dan berkat penutup untuk ibadah kita hari ini. Silakan Pak Christopher, kami persilakan. Yuk kita berdoa bersama. Bersyukur Tuhan sekali lagi buat satu Natal yang bisa kami rayakan kembali. Kami tahu ini anugerah Tuhan yang besar. Makasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan beberapa poin doa kami Tuhan, syafaat kami bersyafaat kepadamu. Yang kami tahu Engkau terus bersyafaat juga bagi kami. Kami berdoa, percaya Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik. Kami tahu rencana Tuhan yang terindah. Kami berdoa biar pandemi COVID-19 ini segera bisa berlalu Tuhan, karena kami tahu banyak hal yang menjadi terhalang karena apa yang kami alami selama ini Tuhan. Tapi kami menyerahkan kepadamu ini kerinduan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami berdoa juga buat biar bangsa kami Indonesia bisa dipulihkan negara kami Tuhan. Berdoa buat semua pilkada yang telah terlaksana kemarin, dan biar perlindungan-Mu untuk semua daerah Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu dikirim untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan biar sukacita-Mu tetap melimpah bagi kami semua, khususnya Natal ini Tuhan, biar anak-anak-Mu bisa berbagi sukacita kepada semua yang lain, ya, yang bahkan belum percaya kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, bangsa kami dipulihkan. Kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ini kami Tuhan memohon kepada-Mu untuk pemulihan negeri kami. Kami berdoa juga buat CIMB Niaga Tuhan, khususnya kami percaya Tuhan Kau memberkati terus, tetap memberkati CIMB Niaga, dan bukan hanya memberkatinya tapi juga menjadikannya berkat, ya Tuhan, menjadikan berkat bagi bangsa kami dan bagi semua orang Tuhan. Thank you Tuhan. Berdoa juga buat PDKK
Bintaro, kami bersyukur buat persekutuan ini yang Engkau jadikan, biar siapapun yang terikat di dalamnya, melayani di dalamnya, terus diberkati Tuhan, dan melayani dengan hati yang tulus, dan biar pertemukan kami di ibadah-ibadah yang berikutnya Tuhan, yang Engkau terus adakan, yang Engkau terus pertahankan untuk kepentingan kami, untuk sukacita kami, dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di akhir ibadah ini. Kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Ini kerinduan terbesar kami Tuhan, untuk kami jadi berkat dimanapun kami berada dan ditempatkan. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal, di tempat perusahaan kami bekerja dan berusaha, di gereja kami melayani, di negara ini, bahkan dimanapun kami berada. Izinkan kami bahwa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu tinggal dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan oleh pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat, siap untuk keluar dari persembunyian dan bersinar dimanapun berada untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Amin. Merry Christmas. God bless you all. Thank you. Semangat terus. Stay safe and healthy. Terima kasih Pak Christopher. Thank you. Thank you. Terima kasih. Dan terima kasih juga bagi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sampai bertemu lagi pada ibadah kita di tahun depan, gitu ya. Sampai jumpa. Keep safe, tetap sehat, dan mari kita terus berkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat berkati. Selamat Terima Natal. kasih. God bless you. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Thank you, Pandu. Sehat selalu. Thank you. Selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita tetap sehat selalu dan kita bertemu di tahun 2021 bersama PDKK Bintaro. Saling mendoakan ya. Salam sehat, salam untuk keluarga. Bye. Dan di sini tinggal pengurus ya. Halo, pengurus, petugas dan pengurus ya. Masih ada Mbak Niken yang sebenarnya belum ada responnya, jadi nanti kayaknya pakai private aja. Tidak apa-apa, kalau yang ada aja kayak Oppo juga boleh kok, ya kan? Pak Christoph. Ya, halo Bu. Ya, Pak, terima kasih banyak sudah
bersama kami hari ini. Sama-sama. Ini Thank you. ya senang banget Pak. Thank you, Tadinya Pak. kita udah punya rencana undang di gedung ya Pak ya, sampai saya book dari bulan Februari. Tapi luar biasa loh Pak, tadi materinya paling enggak sedikit banyak nampol kita Pak. Ya kan kayak reminder kan, itu kan reminder yang ya mungkin masih aman-aman aja, tapi sebetulnya tuh kalau mau dibrutalin bisa lebih brutal kan. Lebih brutal. Itu nampol bahasanya kan ya Pak ya. Kan harusnya nampol kan itu sebetulnya gitu. Teguran yang Iya, baik iya, lah Pak. 2020 nampol kita semua Pak, kayaknya Pak. Nampol. Kanan kiri muka belakang Pak. Beneran. Bolak-balik deh. Iya. Yang penting Pak tadi Kris, toh sebagian sisa Nah, yang penting tadi itu ayat yang benar-benar diingat sama Pak Kristo. Benar-benar nampol lu yang mana? Berjalan di atas air dan habis gelap terbitlah terang itu kan. Ini ya, Kartini. Oke. Pak, ini kita sebagian yang hadir di sini pengurus PDKK. Mohon didoakan ya Pak ya. Kami mau doa sama-sama dengan Bapak, mohon kami diberkati supaya kami tetap kuat, kami tetap semangat di dalam pelayanan, karena pasti lebih banyak kendalanya nih Pak. Dari sisi, kalau dulu pas offline kita memang dari sisi pekerjaan kita agak susah menyesuaikan waktu, ternyata pas pandemi lebih susah lagi kita menyesuaikan waktu. Tapi kita pengen tetap pegang janji Tuhan, Tuhan tetap ada buat kita gitu. Amin. Amin. Oke. Gimana kita bisa didoakan sama Pak Boleh. Yuk kita berdoa yuk sama-sama yuk. Oke. Takutnya udah kelamaan juga Bapaknya ya. Santai kok. Yuk kita berdoa yuk sama-sama. Bersyukur Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan, kami kerjakan selama ini. Kami tahu inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatif berlebihan dari kami. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan bagi kami untuk tetap jadi hadirat Tuhan, bawa hadirat Tuhan di tempat kami bekerja, ya, melalui PDKK Bintaro ini Tuhan, buat CIMB Niaga dan bahkan buat yang sekelilingnya. Kami percaya ini yang Tuhan mau untuk kami terus berbagi berkat, nggak biarkan ini buat kami sendiri. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau yang tambahkan karunia, Engkau yang berikan benar-benar hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, dalam segala kendala yang mungkin ada dari waktu, ya, sampai benar-benar sekarang sampai sulit untuk benar-benar beribadah ada di tempat. Tapi kami percaya Tuhan, kemajuan teknologi Tuhan bisa anugerahkan bagi kami juga, sehingga kami bisa manfaatkan dengan baik, sehingga waktu bukan lagi jadi kendala yang berarti. Biar kami tetap punya komitmen, ya, dan biar Tuhan yang beracara, kami punya komitmen untuk tetap bisa melakukan ibadah ini dan terus jadi berkat, membagikan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, sekali berdoa buat setiap pengurus, tuh baik ketua dan semuanya ambil bagian. Engkau yang tambahkan karunia, Engkau yang juga balas berkali lipat ganda Tuhan. Kami tahu segala jerilah kami dalam Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan 2021 kami siap untuk melayani Tuhan dengan lebih semangat lagi, dengan semangat yang baru, karena percaya Engkau yang pakai kami. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapak, mampukan kami dengan segenap tenaga kami untuk biar kami didapati tahu terima kasih, biar semua yang Kau percayakan kepada kami, semua talenta, kami pakai kembalikan hanya buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi berdoa buat para pengurus PDKK Bintaro dan juga persekutuan ini. Kami percaya akan makin berkembang, akan semakin menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Bisa lebih banyak lagi orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pelayanan kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat semua keluarga kami juga. Kami percaya Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi, Engkau yang berkati kami semua. Dalam nama Yesus ini kami siap melayani-Mu dengan lebih semangat lagi. Amin. 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 God bless. Thank you. Semuanya. Semangat terus. Thank you. Terima kasih Pak. Semangat. Thank you. Terima kasih Pak. Salam buat keluarga. Ya, thank you ya semuanya. Kita live ya. Ya, thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye Pak. God bless. Ini Acit hilang ya?